Hyundai Venue, V-nya apa? Ya, Vrindavan. Januna, 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 Januna. Hai guys, welcome back to Auto Max dengan saya Satria Katana. Dan di sebelah saya ada sebuah SUV paling kecil sekaligus paling baru dari Hyundai. Ini adalah Hyundai Venue. Dan gosip mobil ini masuk ke Indonesia itu udah dari beberapa tahun yang lalu ya, tapi akhirnya baru terrealisasi sekarang. Nah, kenapa saya bilang tadi itu V-nya Vrindavan? Karena mobil ini tuh identik banget dengan India. Pertama, dia dirakit di India, jadi datangnya CBU dari India. Yang kedua, dia kodenya adalah QXI. Kalau yang di Korea itu kodenya adalah QX. Di sini QXI dia beda dimensi, dimensinya lebih pendek khusus untuk regulasi Indianya. Tapi yang satu yang paling penting adalah mobil ini tuh paling lakunya di global sales itu adalah di India. Padahal mobil ini pertama kali muncul itu bukan di India. Pertama kali munculnya tuh di New York di tahun 2019 dan desainernya juga bukan orang India, tapi orang Korea. Oke, gak usah lama, kita akan bahas mobil ini dari bagian depannya dulu. Oke, di bagian depan ini dia menggunakan wajah yang baru. Kenapa baru? Karena tahun 2022 mobil ini udah facelift. Dan kalau kita bandingin dengan Palisade, dia menggunakan bahasa desain sensual sportiness yang mirip. Tapi emang di sini ya kalau dibandingin dengan yang versi 2019 kesannya agak sedikit maksa ya memang. Di sini kayak dimasukin lampu tambahan. Ini adalah lampu senya, lampu utamanya juga LED dan juga proyektor. Dan di sini LED DRL-nya membingkai lampu utamanya. Grillnya kotak-kotak seperti ini dengan chrome dan logo Hyundai-nya juga masih chrome. Kalau di Palisade kan jadiin warna hitam ya. Dan di bagian bawah ini clean aja, nggak ada fog lamp. Dan ada garis-garis vertikal seperti ini yang nanti akan konsisten sampai di bagian belakang. Dan kalau ada garis-garis vertikal gini ngingetin saya sama bumpernya Porsche Macan. Dan di sini ada aksen ala skid pad dengan warna abu-abu seperti itu. Oke, itu aja, kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping dia menggunakan velg dual tone dan dia pakainya ban dari MRF ya, dengan profil 215/60 R16. Ini sebenarnya kalau dikasih 17 masih bisa ya, tapi dia bannya tebel emang, dia kasih 16. Harusnya bantingannya akan lumayan empuk. Dan mobil ini kan sharing platform dengan si Kia Sonet. Jadi kalau kalian lihat pilar A-nya itu mirip Kia Sonet, ke belakangnya agak sedikit mirip Kia Sonet, ya wajar aja karena emang satu platform. Bahkan kodenya tuh mirip. Kalau yang Kia Sonet itu tuh QY, kalau yang ini kan QXI. Nah, spionnya juga dia masih ada lampu senya, di handle pintunya dilapis chrome dan juga ada akses untuk smart key-nya. Dan di bagian sampingnya masih ada side body molding-nya. Tapi lucunya adalah ini mobilnya warnanya merahnya agak gelap, tapi ada ornamen di side body molding-nya tuh merahnya merah terang. Jadi kayak kesannya itu kurang match gitu ya. Dan kalau kalian mau lihat ke bagian wheel arch-nya ya, dia tuh nggak di cover. Terutama yang bagian belakangnya. Bagian depan dan belakang di sekitar si body cladding-nya juga dikasih warna merah-merah. Nah, di bagian atasnya dia menggunakan atap dual tone, masih ada roof warna silver seperti ini, dan di atapnya dia ada sunroof-nya. Geser ke belakang dikit, dia ada shark fin antena. Berikutnya kita lihat ke bagian belakangnya ini. Di bagian belakang ini dia masih ada wiper, tapi sayangnya dia nggak ada rear spoiler. Jadi ini kayak bagian bodi belakang aja yang ditarik sedikit gitu. Dengan warna hitam di atas bagian lampunya nyambung dari kiri ke kanan LED-nya bentuknya H, walaupun tegak, gak miring. Dan di sini masih ada emblem turbo yang menunjukkan bahwa mobil ini pakai mesin turbo. Karena di segmennya itu ada yang pakai 1500 NA, ada yang pakai turbo juga. Dan mobil ini pakai mesin turbo. Si Sonetnya pakai mesin NA ya. Di sini ada emblem Venue seperti ini, logo Hyundai-nya di sini. Dan seperti yang saya bilang ya, di bagian belakang masih ada konsisten garis-garis lurus seperti ini, seperti di bagian depan. Ada reflektor bagian belakang dan di sini lampu mundurnya. Lampu senya ada di bagian atas seperti ini. Dan masih konsisten juga ada ornamen ala skid plus seperti ini dengan juga masih ada satu kamera mundurnya ya. Dan mumpung di belakang kita buka bagasinya sekalian ya. Dia udah tombol elektrik tentunya. Dan kita masih dapat hook tray seperti ini ya buat privacy. Lampunya masih kuning. Dan kalau kita buka bagian bawahnya dia ada ban cadangan tapi dia velgnya velg kaleng ya. Bagasinya sih nggak terlalu gede karena memang mobilnya juga compact ya. Nggak yang gimana-gimana banget. Ya cukupan lah untuk mobil segmen A seperti ini. Ya udah kita lihat ke interiornya seperti apa. Oke, jadi kita duduk di interior dari mobil ini dan bisa dibilang ini nggak kayak interior mobil tahun 2022 ya. Pertama karena secara desain kalau dibanding yang kereta itu jauh banget. Kereta kelihatannya lebih modern ya. Mobil ini ya kayak mobil tahun 2019 aja sih. Jadi dia punya
panel instrumen di sini dan dia sudah punya konektivitas untuk ke handphone gitu ya. Di sini juga kalian bisa radio, media dan sebagainya, ada banyak konektivitas ini, tapi memang dia tidak ada Blue Link-nya. Kenapa? Ya mungkin karena dia buatan India ya. Padahal Blue Link itu salah satu selling point dari Hyundai yang memang bikin beda lah dengan brand-brand lain ya. Di sini juga dia AC-nya sudah digital ya. Di sini ada untuk mengatur alas semburannya di sini, untuk yang suhunya di sini ya. Dia juga ada rear defogger dan juga defroster. Dan dia ada clean air. Di sini sepertinya semacam kayak Nano E gitu lah ya. Bagusnya dia masih ada tombol-tombol fisik ya di sini untuk audionya. Kisi AC-nya kanan dan kirinya seperti ini. Masih ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Dan lacinya tidak soft opening. Ukurannya pun biasanya nggak terlalu gede. Di sini harusnya tempat buat wall charger semacamnya gitu ya, tapi nggak ada, nggak dikasih. Tapi at least di sini sudah ada colokan yang udah Type C. Yang Type A juga ada dan juga masih ada port 12 volt seperti ini. Dia transmisinya 7 speed DCT, jadi bisa dibilang ini salah satu tipe yang pakai transmisi DCT dari Hyundai di Indonesia ya. Ada shift lock-nya di sini dan di sini ada drive mode-nya juga ya. Jadi eco, normal dan juga sport. Tapi kok ini kayak goyang-goyang gitu ya. Ada 2 cup holder di sini, rem parkirnya masih model manual seperti ini ya, dan ada konsol tengahnya seperti ini yang sayangnya juga agak goyang-goyang. Joknya dia campuran antara fabric dan juga kulit, jadi kulitnya tipis saja di pinggir-pinggirnya aja. Mayoritas dia masih pakai fabricnya. Lampunya masih kuning, di sini bisa buka untuk si sunroofnya. Ada mic juga ini untuk mungkin connect ke smartphone-nya ya. Panel instrumennya dia kecil, mirip sama punyanya Stargazer. Jadi yang berwarna itu yang digital sebenarnya masih di bagian tengahnya aja. Setirnya dia sudah berlapis kulit dan di sini dia hanya tilt aja, nggak bisa teleskopik. Lampunya udah auto dan juga dia wipernya sudah bisa intermittent. Engine start stopnya ada sebelah kanan dan juga dia ada tombol di sebelah kanan itu cuma buat VSC. Sisanya semuanya kosong dummy. Untuk harga 340 juta sebenarnya ini fiturnya kurang banyak. Nggak ada smart sense juga. Jadi 2 hal yang mungkin banyak kita temuin di mobil-mobil Hyundai seperti Hyundai Smart Sense dan juga Hyundai Blue Link di sini justru absen. Dan yang mungkin bikin kecewa adalah door trimnya ini hard plastik semua. Ada sih dikit tipis untuk soft touch-nya tapi dikit banget. Sisanya semuanya hard plastik. Itu aja, kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, kita duduk di bangku baris kedua dari si Hyundai Venue ini. Positifnya dia dapat kisi AC yang bisa dibuka tutup dan juga kanan kiri. Jadi kanan kiri nggak perlu rebutan. Ada colokan Type C juga 2. Jadi nggak perlu rebutan kecuali kalian duduknya bertiga ya. Di sini sayangnya tidak ada kantong. Kantongnya ada di sebelah sini. Tapi ini kecil banget buat kantongnya ya. Dan kalau kalian lihat ya, ini ruang kakinya sih lumayan terbatas. Masih ada sisa sih sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak sisanya. Dan di sini Hyundai ngakalin. Gimana ngakalinnya? Kursinya dicoakin di sini ya. Jadi harusnya kan kursinya setebel ini, tapi bagian tengahnya dicoakin. Buat apa? Buat kakinya kita seperti ini. Mungkin kalau Hillsat ini ngepas. Ya Hillsat itu kan memang postur orang India banget ya. Emang orang India sih. Ya, dia masih ada lampu di bagian tengah. Sama-sama kuning seperti ini. Sama ya, masih hard plastik. Ada dikit aja untuk soft touch-nya di bagian samping. Dan masih ada satu bottle holder atau cup holdernya. Bagusnya lagi, dia masih dapat armrest dengan 2 buah cup holder lagi yang nggak ngeplek ya. Jadi lumayan enak. Dan ini untuk kemiringannya kita bisa miringin 1 step lagi. Bagus sih untuk kemiringan dari kursinya. Dan headroomnya juga sisanya masih sekitar segini. Legroom segini. Nah gimana kalau kita duduk di bagian tengahnya? Ya pertama dia ternyata masih ada tunneling ya. Jadi kakinya tentunya agak naik seperti ini. Dan ini karena belakangnya armrest jadinya keras. Plus nggak ada proper untuk headrest-nya. Kalau seat belt sih ada sih, tapi 2 titik kayaknya. Karena dia nggak ada dari atas, tapi ya propernya sih duduk berempat aja ya. 1, 2, 3, 4. Ini mending kosongin aja buat armrest-nya. Nah buat mesin, mobil ini tuh pakai mesin turbo GDI. 1000 cc 3 silinder. Jadi 1000 cc 3 silinder dengan tenaga 120 PS di 6000 RPM dan torsinya 172 Nm di 1500 sampai 4000 RPM. Kalau dibanding sama Race dan Rocky yang mesinnya sama-sama 1000, ini power sama torsinya jauh lebih gede. Tapi kalau di-compare sama WRV, dia tenaganya itu sebenarnya kalah 1 PS aja. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan sama T-Cross yang sama-sama 1000 juga, dia torsinya juga kalah dikit.
Tapi ya oke lah kalau kalian perhatiin dia ruang mesinnya lumayan padat dengan mesin 1000 cc 3 silinder ini. Tapi karena dia buatan India, gak ada peredam, dan ini catnya kenapa nggak rapi gitu ya? Kayak ada yang nggak rata gitu loh catnya. Ya begitu. Oke, jadi setelah kita lihat bagian eksterior, interior, fiturnya, dan juga mesinnya, kita mau nyimpulin dulu gimana positioning dari si Hyundai Venue ini. Saat ini di Indonesia, Hyundai Venue itu hanya dijual di satu trim aja, yaitu 1000 turbo. Ya kalau kita ngomong mungkin apakah tipe tertingginya, dia nggak ada Blue Link, nggak ada Smart Sense juga, dan juga cuma satu tipe, harganya 340 jutaan. Sebagai catatan, itu bahkan lebih mahal dibandingkan dengan Honda WRV tipe tertinggi yang udah ada Honda Sensing-nya. Dan harganya ya masih lebih murah dikit lah sebenarnya dibandingkan dengan Sonet, tapi Sonet kan fiturnya lebih lengkap ya. Dan kalau kita compare sama Race Rocky malah lebih jauh lagi harganya. Nah, kita jujur aja di sini agak bingung ya. Hyundai ini positioningnya gimana dengan mobil ini? Udah mulai dari CBU, dia satu-satunya yang pakai mesin 1000 turbo dengan DCT, jadi nggak ada common part dengan model yang lain. Dan di dalam juga build quality-nya ada beberapa yang harus jadi PR mereka ya. Fiturnya juga bukan yang paling lengkap di kelasnya. Tampilan, well oke sih. Tapi mungkin beberapa orang akan selalu mengasosiasikan dengan mobil India. Karena memang mobil ini paling laku di India. Jadi ya kalau kalian nggak masalah dengan semuanya itu dan memang sesuai dengan kebutuhan kalian ya monggo dicoba. Monggo dibeli. Kalau enggak ya silahkan beli yang lain aja. Nggak usah repot-repot. Oke, kayaknya itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, mampir juga ke TikTok, Instagram, juga websitenya Autonomous. Oke, itu aja. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Bye-bye.